Missing someone without you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami kelompok 7. Kali ini kami akan melanjutkan sesi tanya jawab yang membahas tentang motivasi. Untuk pertanyaan 1, 2, dan 3, saya akan bertanya kepada Riris, kenapa pemberian wewenang berhubungan dengan manajemen partisipasi? Karena di mana karyawan diperbolehkan berpartisipasi dalam berbagai keputusan. Sebagai contoh, Daimler Chrysler memiliki program di mana individu dimintai saran atas pemotongan biaya. Yang kedua, apa salah satu bentuk keterlibatan karyawan? Adalah kelompok kerja, di mana sebuah kelompok karyawan yang terdiri dari berbagai posisi pekerjaan memiliki tanggung jawab untuk mencapai suatu tujuan khusus. Yang ketiga, sebutkan beberapa program pendalaman karyawan yang lebih populer. Yang pertama, program kompensasi yang layak. Yang kedua, keamanan pekerjaan. Yang ketiga, jadwal pekerjaan yang fleksibel. Dan yang keempat, program keterlibatan karyawan. Selanjutnya pertanyaan 4, 5, 6 saya akan bertanya kepada Widya. Pertanyaan yang keempat yaitu sebutkan perbedaan teori X dan teori Y menurut MC Geiger. Teori X, karyawan tidak menyukai kerja serta tanggung jawab pekerjaan dan akan berusaha untuk menghindar jika mungkin. Teori Y, karyawan memiliki tanggung jawab yang tinggi dan berkenan untuk bekerja. Selanjutnya pertanyaan yang kelima, jelaskan pengertian teori ekuitas. Teori ekuitas itu merupakan motivasi yang mengajukan bahwa kompensasi haruslah adil atau sesuai dengan proporsi atau kontribusi setiap karyawan. Selanjutnya soal nomor 6, jelaskan dan beri contoh teori penghargaan. Teori ini menganjurkan bahwa usaha seseorang karyawan dipengaruhi oleh hasil yang diharapkan atau penghargaan atas usaha tersebut. Contohnya, pertimbangan suatu perusahaan yang akan memberi libur karyawannya jika penjualan mereka paling tinggi dalam 1 tahun. Untuk pertanyaan nomor 7, 8, dan 9, saya akan bertanya kepada Kak Widya. Sebutkan contoh dari hierarki kebutuhan Maslow. Hierarki kebutuhan Maslow itu yang pertama ada kebutuhan fisiologis, yang kedua kebutuhan rasa keamanan, yang ketiga kebutuhan sosial, yang keempat kebutuhan penghargaan, dan yang kelima aktualisasi diri. Yang pertanyaan nomor 8, sebutkan dan jelaskan jenis teori pemaksaan. Jenis teori pemaksaan itu ada 2. Yang pertama ada pemaksaan positif dan yang kedua ada pemaksaan negatif. Pemaksaan positif yaitu dia akan memotivasi karyawan dengan memberikan penghargaan untuk kinerja yang tinggi. Sedangkan pemaksaan negatif itu memotivasi karyawan dengan mendorong mereka untuk berperilaku dalam sikap yang menghindari akibat yang tidak diinginkan. Pertanyaan ke-9, sebutkan contoh dari teori pemaksaan. Contoh dari teori pemaksaan dalam hal positif yaitu seperti bentuk penghargaan. Bentuk penghargaannya dapat bergerak mulai dari pujian hingga promosi atau bonus yang besar. Sedangkan yang negatif, contohnya yaitu karyawan akan lebih termotivasi untuk menyelesaikan tugasnya hari ini, untuk menghindari keterlambatan yang disampaikan dalam rapat kelompok, atau untuk menghindari evaluasi negatif oleh pengawasnya. Selanjutnya pertanyaan 10, 11, 12 akan saya tanyakan kepada Yaya. Pertanyaan ke-10, bagaimana suatu variasi kondisi dapat mempengaruhi tingkat produksi? Pada saat penerangan meningkat dan pada saat penerangan menurun. Pertanyaan ke-11, apa yang dimaksud dengan hierarki kebutuhan Maslow? Ialah beranggapan bahwa kebutuhan-kebutuhan di tingkat lebih rendah harus dipenuhi atau paling tidak cukup terpenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan-kebutuhan ditingkatkan yang lebih tinggi. Pertanyaan terakhir, pertanyaan 12, sebutkan contoh teori ekuitas. Contohnya pertimbangan suatu perusahaan dengan 3 karyawan. Karyawan 1
kontribusi 50% dari total hasil. Karyawan 2 memberikan 330% dan karyawan 3 memberikan 20%. Sekian segi tanya jawab dari kelompok kami. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Ini video terakhir dari kelompok kami. Kami udah mau UAS. Doain ya UAS kami lancar. Bye. Dadah.